slow up. No, I don't take the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pedro Acosta heran dengan adrenalin Marc Marquez. Bagaimana bisa ia tak pernah mengenal takut? Motorsport, khususnya MotoGP, selalu menghadirkan drama yang tidak hanya soal siapa tercepat di lintasan, tetapi juga tentang bagaimana para pembalap berhadapan dengan batas fisik dan mental mereka. Dalam dunia yang penuh risiko ini, nama Marc Marquez identik dengan keberanian ekstrim, aksi di luar nalar, serta adrenalin yang seakan tak ada habisnya. Bahkan, seorang talenta muda sensasional seperti Pedro Acosta pun mengaku heran melihat bagaimana sang juara dunia 8 kali itu bisa terus memacu motor hingga di luar batas meski risiko crash dan cedera begitu besar. Rasa heran Acosta ini mencuat setelah dirinya mengalami kecelakaan saat sesi praktis MotoGP Jepang 2025. Mengendarai KTM RC SI Katin, Acosta mencoba memperbaiki catatan waktunya dengan menekan motor habis-habisan. Namun, alih-alih mendapatkan lap terbaik, ia justru kehilangan kendali di tikungan cepat dan terjatuh. Untungnya, Acosta tidak mengalami cedera serius, namun momen itu membuatnya merenung betapa berbahayanya ketika seorang pembalap mencoba melampaui batas kemampuan motor dan fisik. Bagi Acosta, insiden tersebut menjadi pengingat bahwa MotoGP bukan sekadar soal kecepatan, tapi juga soal kontrol. Ketika motor sudah melampaui grip ban dan kita tetap memaksakan diri, maka hanya ada dua kemungkinan, catatan waktu spektakuler atau crash, ungkap Pedro Acosta. Namun yang membuatnya tercengang adalah bagaimana Marc Marquez sudah berkali-kali berada di posisi tersebut, bahkan mengalami cedera patah tulang serius pada lengan kanan di 2020, tetapi tetap kembali mengendarai motor dengan gaya agresif yang sama. Bagi Acosta, hal itu hampir mustahil dipahami. Bagaimana bisa seseorang berkali-kali merasakan rasa sakit, jatuh keras, kehilangan hasil balapan, namun tetap kembali dengan semangat membara seakan tidak pernah belajar takut? Secara teknis, gaya balap Marc Marquez memang unik. Ia dikenal sebagai master limit riding, yakni kemampuan membawa motor tepat di ambang batas grip ban, baik depan maupun belakang. Banyak analis menyebut, Marquez adalah pembalap yang mampu mendengarkan motor hingga detail terkecil, kapan ban akan kehilangan traksi, kapan suspensi akan ambruk, hingga momen tubuhnya harus diposisikan keluar lintasan untuk menyeimbangkan motor. Namun, bermain di ambang batas seperti itu selalu punya konsekuensi. Crash menjadi hal yang sangat wajar, bahkan rutin, bagi Marquez. Perbedaannya, ia tidak pernah membiarkan crash meruntuhkan mentalnya. Justru sebaliknya, setiap kecelakaan seakan menjadi laboratorium pribadi bagi Marquez untuk memahami limit motor lebih dalam. Dari situlah lahir reputasinya sebagai pembalap tanpa rasa takut. Acosta sendiri bukan tipe pembalap yang bermain aman. Karirnya di Moto2 hingga debut MotoGP menunjukkan bahwa ia juga berani mengambil risiko. Namun, setelah crash di Jepang, ia sadar bahwa keberanian memiliki batas logis. Saya mencoba mendorong motor ke level maksimal, tapi hasilnya saya terjatuh. Dan disitulah saya mulai berpikir, Marc melakukan ini setiap akhir pekan, bahkan setelah kecelakaan besar, dan dia tetap melakukannya lagi. Itu sulit saya pahami, ucapnya. Pembalap asal Spanyol itu menambahkan, ada perbedaan besar antara sekadar berani dengan benar-benar hidup bersama adrenalin. Marquez, menurutnya, bukan hanya mengendalikan motor, tetapi juga mengendalikan rasa takut yang normalnya dialami oleh manusia biasa. Analisa psikolog olahraga menilai bahwa keberanian Marquez lahir bukan semata karena bakat, tapi juga mentalitas yang ditempa sejak kecil. Marquez tumbuh dengan keyakinan bahwa crash adalah bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang harus dihindari. Itu yang membedakannya dari mayoritas pembalap lain. Sementara Acosta masih mencari titik keseimbangan antara kecepatan dan keselamatan, Marquez sudah berdamai dengan risiko. Itulah mengapa, meski sudah memasuki fase karir panjang, Marquez tetap menjadi ancaman nyata bagi generasi baru seperti Acosta. Kisah Pedro Acosta yang terjatuh di Jepang lalu membandingkan dirinya dengan Marc Marquez menjadi gambaran jelas betapa fenomena Marquez sulit dijelaskan dengan logika sederhana. Bagi banyak pembalap muda, keberanian Marquez bisa menjadi inspirasi sekaligus tanda tanya besar. Inspirasi, karena ia membuktikan bahwa mental baja bisa membawa seorang pembalap ke puncak dunia. Tanda tanya, karena tidak semua orang mampu hidup dengan cara yang sama, mendorong batas hingga jatuh, lalu bangkit lagi tanpa pernah kehilangan nyali. Acosta mungkin belum menemukan jawabannya, tapi satu hal pasti, rasa heran yang ia ungkapkan hanya menegaskan betapa uniknya Marc Marquez di dunia MotoGP. Dan justru karena itulah, setiap langkahnya di lintasan selalu dinanti dengan penuh rasa penasaran.
Aprilia tantang dominasi Ducati, Rivola targetkan juara dunia MotoGP 2026-2027. Siapa sangka Aprilia, yang dulu hanya dianggap sebagai tim pelengkap grid, kini berani menantang dominasi Ducati dan Marc Marquez? Keyakinan itu disampaikan langsung oleh CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola. Ia menegaskan bahwa tim asal Noale sudah menyiapkan diri bukan hanya untuk meramaikan persaingan, tapi juga membidik gelar dunia MotoGP dalam 2 musim ke depan. Target kami jelas, 2026 kami ingin bersaing memperebutkan gelar. Dan pada 2027, ketika regulasi baru 850cc berlaku, kami juga siap tampil sebagai pemain utama, ujar Rivola kepada Motospring. Pernyataan itu terasa berani, tapi jika menilik performa Aprilia sepanjang musim 2025, ambisi ini bukan sekadar mimpi kosong. Marco Bezzecchi menjadi sosok penting di balik lonjakan performa RSGP. Sejak seri Inggris pada Mei 2025, ia secara konsisten hadir sebagai rival terdekat Marc Marquez. Hasilnya, Bezzecchi kini menempati peringkat keempat klasemen sementara dan berstatus sebagai pembalap non-Ducati terbaik. Konsistensi Bezzecchi membuktikan bahwa RSGP bukan lagi motor yang hanya mengandalkan momen kejutan. Motor ini sudah matang, stabil, dan bisa bersaing dengan mesin-mesin paling kuat di lintasan. Kisah Jorge Martin bersama Aprilia juga menarik. Sempat absen 10 seri awal akibat cedera dan terlibat ketegangan dengan tim, sang juara dunia bertahan kini mulai menemukan ritmenya. Meski belum meraih podium, Martin perlahan naik ke persaingan 7 besar. Banyak pihak percaya 2026 akan menjadi tahun kebangkitan Martin dengan Aprilia. Jika Martin bisa kembali ke performa terbaiknya, kombinasi Bezzecchi-Martin berpotensi menjadi duet paling berbahaya bagi Ducati. Satu pembalap muda yang lapar kemenangan, satu lagi juara dunia yang syarat pengalaman. Rivola menyebutkan bahwa kekuatan utama Aprilia bukan hanya pada pembalapnya, tetapi juga pada sistem kerja tim. Struktur organisasi yang lebih ramping memungkinkan Aprilia mengambil keputusan teknis dengan cepat, tanpa proses birokrasi berbelit. Hal ini terlihat dari evolusi RSGP musim ini. Motor tersebut semakin kuat dalam hal akselerasi, punya karakter sasis yang unik, dan dilengkapi aerodinamika yang tak kalah dari Ducati. Tak heran, banyak pengamat menilai Aprilia kini pantas disebut pabrikan terbaik kedua di MotoGP, hanya berada di bawah Ducati. Musim 2027 akan membawa perubahan besar. Kapasitas mesin MotoGP turun dari 1000cc ke 850cc. Perubahan regulasi semacam ini kerap menjadi titik balik dalam sejarah MotoGP. Tim yang cepat beradaptasi biasanya bisa langsung mencuri momentum. Rivola sangat percaya diri menghadapi situasi ini. Kami punya insinyur, teknisi, dan manajer yang siap menghadapi tantangan era baru. Dengan kecepatan mengambil keputusan serta kualitas sumber daya kami, saya optimistis Aprilia bisa menjadi kekuatan besar di 2027, tegasnya. Namun, Rivola juga realistis. Ia mengakui bahwa Marc Marquez bersama Ducati masih akan sangat sulit ditaklukkan. Dominasi Marquez di musim 2025, dengan kemenangan demi kemenangan yang ia raih, menjadi bukti betapa tingginya level persaingan. Untuk juara dunia, Anda harus mengalahkan yang terbaik. Dan saat ini, Marquez dan Ducati adalah standar tertinggi, tambah Rivola. Jika menilik sejarah MotoGP, klaim Rivola cukup beralasan. Aprilia kini punya 2 pembalap kompetitif, motor yang terus berkembang, dan organisasi yang semakin solid. Faktor regulasi 2027 juga bisa membuka jalan, apalagi tim sebesar Ducati biasanya lebih sulit bergerak cepat saat aturan berubah. Namun, apakah semua ini cukup untuk mematahkan dominasi Marquez? Inilah yang masih menjadi tanda tanya besar. Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga sangat cerdas dalam membaca balapan dan beradaptasi. Terlepas dari tantangan besar yang menanti, satu hal jelas, Aprilia bukan lagi tim kecil di MotoGP. Mereka punya arah, punya strategi, dan punya keyakinan untuk menembus batas. Tahun 2026 bisa menjadi momen pembuktian, sementara 2027 bisa jadi era baru bagi pabrikan asal Italia ini. Kini, fans MotoGP tinggal menunggu. Apakah Aprilia benar-benar bisa mengubah optimisme Rivola menjadi kenyataan, atau mereka hanya akan tetap berada di bayang-bayang Ducati dan Marquez? Alvaro Bautista ungkap sisi lain Marc Marquez, bakat besar yang bisa hambat pengembangan motor? Bagaimana jika seorang pembalap begitu hebat hingga membuat timnya justru kesulitan berkembang? Inilah pertanyaan menarik yang dilontarkan Alvaro Bautista, juara dunia 2 kali World Superbike sekaligus mantan pembalap MotoGP.
Bautista mengenang masa lalu sekaligus menyoroti fenomena Marc Marquez yang kini tengah mendominasi MotoGP 2025. Dominasi Marquez memang tak terbantahkan. Kemenangan di San Marino, kandang Valentino Rossi, membuktikan bahwa ia masih menjadi sosok menakutkan. Dengan koleksi 512 poin dan 25 kemenangan, gabungan sprint dan balapan utama, Marquez kini hanya menunggu waktu mengunci gelar dunia ketujuhnya di kelas Premier, yang bisa saja terjadi di GP Jepang 26-28 September mendatang. Di sisi lain, ketangguhan Marquez menciptakan kontras mencolok dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia yang justru kesulitan sepanjang musim. Bagnaia kerap tampil lamban, kehilangan kepercayaan diri, dan gagal menunjukkan level juara dunia yang pernah ia sandang. Sementara Fabio Di Giannantonio dari VR46 juga belum bisa konsisten dengan Ducati GP25. Padahal, ketiganya sama-sama menggunakan motor pabrikan yang identik, Desmos edisi GP25. Namun anomali terjadi, hanya Marquez yang mampu langsung tancap gas dan mendominasi, sementara yang lain masih tertatih. Situasi inilah yang membuat Bautista angkat bicara. Bautista tak menutup mata terhadap bakat besar Marquez. Namun ia mengingatkan bahwa Marquez adalah tipe pembalap yang berorientasi pada kecepatan pribadi, bukan pengembangan motor secara menyeluruh. Mar itu orang yang selalu cepat, ngebut. Kalau soal bagaimana mesin ini bekerja, dia tidak peduli, ujar Bautista, mengenang pengalaman ketika masih di MotoGP. Bautista menambahkan, ketika Marquez mengatakan sebuah komponen bekerja dengan baik, sulit bagi tim untuk menilai secara objektif. Pasalnya, catatan waktunya selalu impresif, membuat semua orang berpikir bahwa part tersebut pasti bagus, padahal bisa jadi itu murni karena skill Marquez. Bautista juga membandingkan era Marquez dengan Dani Pedrosa di Repsol Honda. Menurutnya, ketika Pedrosa yang fokus mengembangkan motor, semua pembalap Honda bisa merasakan dampak positif. Namun ketika Marquez datang pada 2013, situasinya berubah. Di tahun pertama, Marc sangat cepat dan langsung juara dunia. Tapi sejak dia mulai membangun motornya, dia tetap sangat cepat. Namun pembalap lain tidak, kenang Bautista. Artinya, pengembangan motor di era Marquez lebih mengarah pada gaya balapnya sendiri yang unik dan ekstrim. Motor jadi terasa cocok untuk Marquez, tapi tidak selalu ramah bagi pembalap lain di tim. Bautista menegaskan, Marquez punya bakat personal yang sangat jarang ditemui. Cara mengendarainya bahkan sering tak masuk akal. Marc sangat bagus, cukup bagi dia jika motornya berhenti di sini dan masuk, sudah begitu saja. Sedangkan pembalap lain butuh rasa percaya diri saat mengerem dan menikung. Kalau Marc, dia tidak peduli, jelas Bautista. Inilah yang membuat Marquez mampu menang dengan kondisi motor yang bagi pembalap lain mungkin sulit dijinakkan. Namun konsekuensinya, motor yang dikembangkan berdasarkan feeling Marquez tidak selalu sesuai dengan kebutuhan mayoritas pembalap. Bautista bahkan menceritakan kisah lucu dari masa lalu. Dani Pedrosa kerap mencoba komponen baru dan berkata tidak cocok. Lalu komponen yang sama dipasang ke motor Marquez, dan ia tetap bisa melaju kencang serta menang. Situasi ini membuat tim bingung. Apakah komponennya benar-benar bagus atau itu semata karena kejeniusan Marquez? Ketika orang ini bilang, ya, semua orang melihat waktunya dan berkata, harus berhasil, karena orang ini gila, tutur Bautista sambil tertawa. Apa yang diungkap Bautista menggambarkan dilema klasik di MotoGP. Memiliki pembalap jenius seperti Marquez jelas mendatangkan gelar. Namun di sisi lain, tim bisa buntu dalam pengembangan karena motor jadi terlalu spesifik untuk satu gaya balap. Fenomena ini sudah terlihat sejak Honda, dan kini mungkin kembali menghantui Ducati. Walau Desmos edisi GP25 terbukti jadi motor terbaik dengan Marquez, belum tentu Bagnaia atau Di Gia bisa mengekstrak performa serupa. Komentar Alvaro Bautista memberikan perspektif menarik. Dominasi Marquez bukan hanya soal kemenangan, tapi juga bagaimana dia mengubah arah tim. Di satu sisi, dia membawa trofi dan kejayaan. Di sisi lain, tim bisa kesulitan membaca kebutuhan motor secara universal. Satu hal yang pasti, Marquez tetaplah pembalap langka dengan bakat luar biasa. Tetapi seperti kata Bautista, ada harga yang harus dibayar ketika memiliki seorang jenius. Motor akan selalu terlihat bekerja sempurna di tangannya, namun belum tentu untuk yang lain. Marc Marquez mengaku hampir pensiun, dari neraka cedera hingga kembali ke puncak MotoGP 2025. Beberapa langkah lagi menuju gelar juara dunia ke-9-nya, Marc Marquez justru membuka lembaran kelam yang nyaris mengakhiri karirnya.
Di balik senyum kemenangan dan dominasi musim 2025 bersama Ducati, ada kisah getir yang membuat publik semakin menghargai perjalanan sang baby Alia. Bukan sekadar jatuh bangun biasa, Marquez pernah benar-benar berada di titik terendah. Cedera serius pada lengan kanannya pada 2020 nyaris menghancurkan segalanya. Rasa sakit, kehilangan motivasi, bahkan keinginan untuk pensiun sempat melintas di benaknya. Kini, ketika ia kembali menguasai dunia, cerita itu justru menjadi penguat betapa luar biasanya kebangkitan sang legenda. Dalam sebuah wawancara reflektif, Marquez mengaku bahwa masa terberat bukanlah ketika ia harus duduk di rumah, menunggu pemulihan. Justru saat ia memaksa untuk kembali di tahun 2021, disitulah neraka sebenarnya. Kesalahan besar saya adalah mencoba untuk kembali terlalu cepat. Dengan kepercayaan diri ekstra yang saya miliki, saya merasa tidak ada yang bisa terjadi, ungkap Marquez. Namun keyakinan itu berbalik menjadi siksaan. Ia merasakan tubuhnya tak lagi normal, terutama pada lengan yang pernah dioperasi berkali-kali. Saya mulai bersepeda lagi, dan saya merasa tidak enak. Lengan saya terasa aneh, seolah-olah ada di dua posisi berbeda. Rasanya sakit sepanjang hari. Itu momen paling sulit, bahkan sempat membuat saya kehilangan motivasi untuk melanjutkan. Pada fase tersebut, Marquez mengaku benar-benar berada di ambang menyerah. Pikiran untuk pensiun, yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan, tiba-tiba muncul. Ia merasa tak ada lagi jalan keluar. Saya sudah hampir pensiun, bahkan sempat terbersit dalam benak saya untuk berhenti. Namun kemudian, saya merasakan sesuatu di dalam diri saya. Saya bertanya, mengapa harus berhenti? Saya masih ingin membuktikan diri, katanya. Inilah titik balik yang kemudian mengubah arah karirnya. Alih-alih menyerah, Marquez justru menyusun rencana baru. Ia sadar bahwa untuk benar-benar bangkit, ia membutuhkan proyek segar, motor kompetitif, dan lingkungan yang mampu membangkitkan motivasinya kembali. Setelah lebih dari 1 dekade bersama Honda, keputusan meninggalkan tim yang sudah memberinya 6 gelar MotoGP bukan hal mudah. Namun Marquez menegaskan, itu bukan soal uang atau sejarah. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan, apakah saya masih kompetitif? Untuk menjawab itu, saya butuh motor terbaik di grid. Dan itu adalah Ducati. Jadi saya melupakan hubungan, uang, bahkan sejarah. Saya hanya fokus pada satu hal, membuktikan diri, tegas Marquez. Keputusan itu terbukti tepat. Musim 2025 menjadi salah satu musim terbaik dalam karirnya. Bersama Ducati Desmosedici EP25, ia kembali menunjukkan performa menakutkan. 11 kemenangan race utama dari 15 seri. 10 kemenangan sprint race, rekor baru dalam satu musim. 13 podium, konsistensi yang tak tertandingi. Memimpin klasemen dengan 512 poin, unggul 182 poin dari adiknya, Alex Marquez. Kisah Marquez jelas bukan sekadar tentang skill balap atau dukungan motor yang cepat. Lebih dari itu, ia adalah contoh nyata bagaimana mental juara bisa menjadi pembeda. Banyak pembalap yang setelah cedera panjang tidak pernah kembali ke level sebelumnya. Namun Marquez justru menjadikan penderitaan itu sebagai bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Teknik balap agresifnya, terutama kemampuan late braking dan kontrol luar biasa di tikungan cepat, kini bersinergi dengan kekuatan Ducati. Tetapi tanpa motivasi yang menyala-nyala, semua itu tak akan berarti. Marquez sendiri yang menegaskan, saya ingin menjawab pertanyaan, apakah saya masih bisa bersaing di level tertinggi? Dan jawabannya sudah jelas terlihat. Kini, hanya tinggal hitungan hari sebelum Marc Marquez kembali dinobatkan sebagai juara dunia. Namun gelar ke-9 ini punya makna berbeda. Bukan sekadar angka di papan rekor, melainkan bukti bahwa ia telah menaklukkan neraka dan kembali ke surga MotoGP. Cerita Marquez adalah cerita tentang keberanian mengambil risiko, tentang tidak menyerah meski rasa sakit hampir memaksanya berhenti, dan tentang tekad membuktikan diri. Jika benar ia meraih gelar di Motegi, marka selama Honda, maka kisah ini akan menjadi salah satu bab paling dramatis dalam sejarah MotoGP. Modern, kisah seorang legenda yang jatuh, hancur, hampir menyerah, lalu bangkit untuk menaklukkan dunia sekali lagi. Mantan Direktur Ducati heran dengan Marc Marquez langsung pecahkan banyak rekor di musim debut bersama Ducati. Siapa sangka, musim debut Marc Marquez bersama Ducati langsung menggemparkan dunia MotoGP. Bukan hanya tampil kompetitif, tapi Marquez bahkan sudah mencatat dan memecahkan banyak rekor yang sebelumnya sulit disentuh oleh pembalap manapun.
Fakta ini membuat Paolo Ciabatti, mantan direktur Ducati Corse yang kini memimpin divisi motocross Ducati, tak kuasa menahan rasa heran sekaligus kagum. Gebrakan sejak awal musim. Sejak seri-seri pembuka MotoGP 2025, Marc Marquez menunjukkan aura berbeda. Ia seakan mendapatkan sayap baru ketika menunggangi Desmosedici GP25. Dengan gaya balap agresif khasnya, Marquez langsung membuat Ducati seperti menemukan senjata pamungkas. Dalam hitungan bulan, sederet rekor besar berhasil ia goreskan. Mulai dari juara sprint race terbanyak dalam satu musim, kemenangan terbanyak untuk Ducati, podium terbanyak sepanjang sejarah Ducati, hingga mencatatkan rekor kecepatan lap tercepat di beberapa sirkuit utama. Semua itu seakan menunjukkan bahwa peta persaingan kelas MotoGP yang terkenal brutal menjadi tampak lebih mudah di tangan Marquez. Ciabatti sampai tak menyangka. Paolo Ciabatti, yang pernah bertahun-tahun mengawal Ducati di MotoGP, terang-terangan mengaku heran dengan pencapaian ini. Baginya, meskipun Ducati memiliki motor terbaik dalam beberapa musim terakhir, tidak pernah ada pembalap yang mampu langsung mendominasi seperti yang dilakukan Marquez. Persaingan di MotoGP sangat ketat, marin antar pembalap bisa diukur dalam sepersekian detik. Tapi Marc Marquez membuat semuanya terlihat sederhana. Saya tidak pernah menyangka debutnya akan sehebat ini, ungkap Ciabatti dalam sebuah wawancara. Bahkan, Ciabatti tak segan menyebut bahwa perekrutan Marc Marquez ke Ducati bisa menjadi transfer paling sukses sepanjang sejarah MotoGP. Pasalnya, dampaknya tidak hanya terlihat di papan klasemen, tetapi juga dalam hal citra, popularitas, hingga daya tarik global Ducati di mata sponsor dan fans. Analisis, kenapa Marquez bisa begitu cepat adaptasi? Banyak pengamat menilai kunci sukses Marquez terletak pada kombinasi gaya balap uniknya dengan paket motor Ducati yang sudah matang. Desmosedici dikenal memiliki akselerasi luar biasa dan stabilitas pengereman yang kuat. Kedua hal itu sangat cocok dengan karakter Marquez yang berani mengambil risiko ekstrim di tikungan. Selain itu, mentalitas fighter Marquez juga menjadi faktor besar. Setelah bertahun-tahun dihantam cedera dan keterbatasan motor Honda, Marquez datang ke Ducati dengan semangat baru. Ia sadar bahwa inilah kesempatan emas untuk kembali ke puncak dan menambah koleksi gelar dunia. Ditambah lagi, atmosfer tim Ducati yang kompetitif justru memacu performanya. Rivalitas internal dengan Francesco Bagnaia atau tekanan dari pembalap lain tidak membuat Marquez tertekan. Sebaliknya, ia menjadikan tantangan itu sebagai motivasi. Perekrutan terbaik Ducati. Jika melihat hasil sejauh ini, klaim Ciabatti bahwa perekrutan Marquez adalah yang tersukses di MotoGP punya dasar kuat. Ducati tidak hanya mendapatkan pembalap hebat, tetapi juga ikon global yang mampu mengangkat reputasi tim ke level baru. Kehadiran Marquez membuat Ducati tidak lagi sekadar tim kuat, melainkan dominasi penuh. Bagi para legenda MotoGP, adaptasi cepat di tim baru biasanya butuh waktu. Valentino Rossi gagal total saat pindah ke Ducati, Jorge Lorenzo pun butuh beberapa musim sebelum akhirnya meraih kemenangan. Namun Marquez justru berbeda, di musim debutnya ia langsung mencatatkan sejarah. Gebrakan Marc Marquez di musim perdananya bersama Ducati menjadi salah satu kisah paling menarik dalam sejarah MotoGP modern. Ia membuktikan bahwa bakat luar biasa, ketika dipadukan dengan motor terbaik, bisa menghasilkan dominasi yang hampir tak terbendung. Bagi Paolo Ciabatti, yang pernah menjadi otak di balik strategi Ducati, performa Marquez adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tak berlebihan jika ia menyebut perekrutan Marquez sebagai transfer tersukses sepanjang sejarah MotoGP. Kini, pertanyaannya tinggal satu, seberapa jauh Marquez akan membawa Ducati? Apakah musim debut ini hanya awal dari era baru dominasi mutlak Marquez dan Ducati?